suara motor itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja proyek kami dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan tema sistem penjualan yang berjudul Implementasi Sistem Penjualan Makanan untuk Mempermudah Transaksi Kasir. Nah, saya selaku moderator Joya Rahmawida dan teman saya. Saya Franky Nobola Zebua. Nah, di sini nanti dia akan menjelaskan sistem yang kami buat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang sekalian. Kami dari kelompok 4, saya Joya Rahmawida. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang web yang kami buat, yaitu sistem kasir penjualan makanan berbasis Java Swing dan MySQL. Nah, latar belakang dibuatnya sistem ini adalah untuk membantu proses pencatatan penjualan makanan secara digital sehingga lebih cepat, akurat, dan terorganisir dibandingkan mencatat manual. Teknologi yang kami gunakan yaitu ada empat teknologi. Yang pertama yaitu Swing, dan yang kedua JDBC, dan yang ketiga MySQL, dan yang keempat adalah NetBeans ID. Nah, metode pengembangan yang digunakan adalah MFC atau Model View Controller. Nah, tujuan sistem ini adalah mengelola data menu makanan dan melakukan transaksi penjualan, menyimpan histori transaksi, dan mengurangi stok secara otomatis. Nah, terus pada sistem ini kami menggunakan database MySQL. Database terdiri dari 4 tabel utama. Yang pertama yaitu user, yang kedua yaitu menu makanan, yang ketiga transaksi, dan yang keempat adalah detail transaksi. Tabel user digunakan untuk menyimpan akun pengguna. Tabel menu makanan digunakan untuk menyimpan data makanan, dan tabel transaksi digunakan untuk menyimpan data transaksi utama. Tabel detail transaksi digunakan untuk menyimpan rincian secara pembelian. Nah, selain itu, sistem menggunakan pola MVC, dan yang itu modelnya mempresentasikan data, view menampilkan tampilan GUI, dan controller atau DAO menghubungkan aplikasi dengan database. Nah, keuntungan MVC adalah yaitu kode lebih rapi dan mudah dikembangkan. Dan terus, pada sistem kami terdapat fitur login. Nah, komponen yang digunakan adalah yang pertama yaitu login form, dan yang kedua out service, dan yang ketiga adalah user DAO atau LMPL. Yang keempat adalah password until, dan alur login penggunanya yaitu pertama pengguna memasukkan username dan password. Dan yang kedua, kemudian password diubah menjadi hash menggunakan SHA-256. Setelah itu, sistem melakukan pengecekan ke database. Nah, jika data sesuai, maka pengguna diserahkan ke dashboard sesuai role. Nah, role yang tersedia yaitu yang pertama admin dan kasir. Nah, fitur ini membantu menjaga keamanan sistem. Terus pada menu administrasi tersedia fitur CRUD atau menu. CRUD terdiri dari 4. Yang pertama yaitu create, yang kedua read, yang ketiga update, dan yang keempat adalah delete. Administrator dapat menambahkan menu baru, mengubah data menu, menghapus menu, melihat seluruh data menu. Data ditampilkan menggunakan GTable. Digunakan proses database dilakukan melalui yang pertama yaitu menu makanan, dan yaitu setelah itu data berhasil disimpan, maka GTable akan melakukan refresh secara otomatis. Nah, fitur utama kami adalah transaksi penjualan. Kasir dapat memilih menu, terus menentukan jumlah pembelian, menambahkan ke keranjang, menghitung total pembayaran, menghitung kembalian, menyimpan transaksi. Saat transaksi berhasil, data akan masuk ke tabel transaksi dan detail pembelian masuk ke detail transaksi. Stok makanan akan berkurang secara otomatis. Nah, juga sistem penggunaan
commit atau rollback untuk menjaga konsisten data. Jadi kesimpulan dari sistem yang kami buat yaitu sistem POS berhasil dibangun menggunakan Java Swing dan MySQL dengan fitur login, CRUD, menu transaksi, detail transaksi, dan update stok otomatis. Nah, baik. Jadi langsung saja kami memasuki video di penjelasan tentang demo dari aplikasi ini. Baik, saya Jafira Mutiara Kafitri. Di sini saya akan menjelaskan koneksi database. Di sini ada config, di dalam file config ini ada koneksi titik Java. Koneksi titik Java ini bertujuan untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL. Konsepnya, sebelum aplikasi dapat membaca atau menyimpan data, aplikasi harus memiliki koneksi ke database. Kelas koneksi berfungsi sebagai pusat koneksi yang dapat digunakan oleh seluruh DAO dalam sistem. Alur kerjanya ada Java program, kemudian ke koneksi Java, lalu ke JDBC driver, kemudian ke MySQL database. Di dalam komponen koneksi Java ini terdapat komponen-komponen penting, yaitu ada connection. Ini dia. Connection ini berfungsi untuk mewakili hubungan antara Java dan MySQL. Contohnya, ini dia. Connection CHON. Tanpa connection, aplikasi nggak dapat dijalankan query SQL. Kemudian, ada Drive Manager. Drive Manager ini berfungsi untuk membuat koneksi baru ke database. Contohnya, ada ini, Drive Manager Get Connection. Di dalam Drive Manager Get Connection ini ada URL, ada user, dan ada password. Parameternya itu di dalam URL ini itu terdapat alamat database. Kemudian user terdapat username MySQL. Kemudian di password ini terdapat password MySQL. Kemudian di method getConnection ini berfungsi untuk mengembalikan objek connection agar dapat dipakai seluruh aplikasi. Keuntungannya, kita nggak perlu membuat koneksi berulang kali. Kemudian DAO cukup memanggil koneksi getConnection aja. Kemudian ada password util titik Java. Di sini bertujuan untuk mengamankan password pengguna. Contoh masalahnya, jika password disimpan langsung, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, maka admin database dapat melihat password asli. Solusinya itu, kita hash password. Contohnya, 1, 2, 3, 4, dan 5, kita SHA256, kemudian password aslinya nggak dapat dilihat lagi. Kemudian di sini ada message digest. Ini berfungsi untuk mengubah teks menjadi hash. Contohnya ada ini. Ini contohnya. Kemudian ada hash password. Ada hash password. Ini. Ini berfungsi untuk mengubah password menjadi bentuk terenkripsi. Keuntungannya dia jadi lebih aman dan tidak mudah bocor, guys. Nah, di out service ini bertujuan untuk menjalankan proses login.
Mengapa dibuat terpisah? Karena agar form login tidak langsung berhubungan dengan database. Prinsip MVC-nya ada view, service, DAO, dan database. Objek DAO ada private user DAO IMPL dan new user DAO IMPL. Ini berfungsi untuk menghubungkan service dengan database. Kemudian ada method login. Di sini parameternya ada username dan password. Langkah-langkahnya, yang pertama, password dihash, DAO dipanggil, database dicek, dan yang terakhir, user dikembalikan jika cocok. Alurnya dari from login ke out service, kemudian ke password util, lalu ke user DAO MPL, ke MySQL, dan yang terakhir kembali ke user. Nah, di user.java ini bertujuan untuk mempresentasikan data user. Atributnya ada ID user, kemudian ada primary key, kemudian ada username, kemudian ada password, lalu ada nama lengkap, nama pengguna sama lah ya, dan ada role. Contohnya itu ada get username. Di sini ini fungsinya untuk mengambil nilai username. Kemudian ada yang set username. Ini fungsinya untuk mengubah nilai username. User DAO ini ada jenis interface. Tujuannya untuk menentukan kontrak method. Di sini ada metode insert. Ini fungsinya untuk menambah user. Kemudian di sini ada get all. Get all ini dia berfungsi untuk mengambil seluruh user. Dan terakhir ada login, guys. Login ini dia berfungsi untuk memvalidasi login. Keuntungannya itu memisahkan aturan dan implementasi. Dan yang kedua, memudahkan pengembangan sistem. Di user DAO MPL ini, dia bertujuan untuk menjalankan query SQL user. Di sini ada insert user. Ya. Contoh SQL-nya itu ada insert into, guys. Insert into user. Berfungsi untuk menyimpan user baru. Kemudian ada login. Ada user login di sini. Contoh SQL-nya ada select bintang from user where. Kemudian di bawahnya ada username and password. Prepare statement yang digunakan untuk ini, dia yang pertama ada mencegah SQL injeksi, dan yang kedua mempercepat query. Kemudian ada result set, ini. Itu berfungsi untuk menyimpan hasil select. Jika data ditemukan, user dibuat. Jika tidak, return null. Ini dia. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bye-bye. Lanjut ke bagian menu makanan. Define model menu makanan tujuannya untuk mempresentasikan data menu makanan dalam bentuk objek Java. Konsepnya, setiap base data pada tabel menu underscore makanan akan diubah menjadi objek menu makanan. Contoh database ID underscore menu sama dengan 1.
Nama underscore menu sama dengan nasi goreng. Harga sama dengan 15.000. Stok sama dengan 20. Di Java akan menjadi menu makanan. Menu sama dengan new menu makanan. Buka kurung tutup kurung titik koma. Menu dot saddle menu 1. Menu dot set nama menu. Buka kurung nasi goreng dan tutup kurung titik koma. Menu set dot set harga 15.000. Menu dot set stok 20. Atributnya private integer ID menu. Fungsinya menyimpan ID menu. Tipe integer digunakan karena ID underscore menu pada database bertipe integer. Private string nama menu. Fungsi menyimpan nama makanan. Contoh nasi goreng, bakso, mie ayam. Private double harga. Fungsi menyimpan harga makanan menggunakan double karena harga berupa angka. Private integer stock. Fungsi menyimpan jumlah stok makanan. Jitter. Contoh get nama menu. Buka kurung, tutup kurung. Fungsi mengambil nilai nama menu. Setter. Contoh set nama menu. Buka kurung, tutup kurung. Fungsi mengubah nilai nama menu. Untuk bagian interface menu makanan, DAO, jenis interface. Untuk jenisnya interface, tujuannya mendefinisikan metode yang wajib dimiliki DAO menu. Metode insert, buka kurung tutup kurung, update, buka kurung tutup kurung, delete, buka kurung tutup kurung, get all, buka kurung titik tutup kurung. Kenapa menggunakan interface? Karena interface berfungsi sebagai kontak. Setiap kelas yang mengimplementasikan interface ini wajib memiliki seluruh metode tersebut. Keuntungan kode lebih rapi, mudah dikembangkan sesuai konsep OOP. Lanjut ke implementasi DAO menu makanan. Tujuannya untuk menjalankan query SQL terhadap tabel menu makanan. Connection corn, fungsinya untuk menyimpan koneksi database didapatkan dari koneksi.get connection. Buka kurung tutup kurung dan titik koma. Kontraktor public menu makanan DAO DMPL buka kurung tutup kurung. Fungsi menginisialisasi koneksi database ketika objek dibuat. Untuk metode insert, fungsi menambahkan menu baru ke database. Query insert into menu underscore makanan. Buka kurung nama underscore menu, koma harga, koma stok. Values. Prepared statement. Fungsinya mengirim parameter secara aman. ps.setString mengisi nama menu. ps.setDouble mengisi harga. ps.set mengisi stok. Execute update fungsi menjalankan query insert jika berhasil. Return true jika gagal. Return false. Method update fungsi mengubah data menu query. Update menu underscore makanan set nama underscore menu sama dengan tanda tanya. Harga sama dengan tanda tanya. Stok sama dengan tanda tanya. Where ID underscore menu sama dengan tanda tanya. Maka where penting, tanpa where semua data akan berubah. Where memastikan hanya satu data yang diperbarui. Method delete fungsi menghapus menu. Query delete from menu underscore makanan where ID underscore menu sama dengan tanda tanya. Parameter ID menu, data yang sesuai ID akan dihapus. Method kita.
Fungsi mengambil seluruh data menu, query select bintang from menu underscore makanan. Result set, fungsi menampung paste query, while kurung rs.next, fungsi membaca data satu persatu, setiap data diubah menjadi menu makanan, kemudian dimasukkan ke list menu makanan. Berikut ke tampilan from kelola menu. Tujuan menjadi tampilan GUI untuk create menu makanan. Komponen yang digunakan glabel, fungsi menyampaikan teks, contoh nama menu, harga, stok. Text field, txt nama menu, input nama makanan, txt harga, txt stok, input stok. Button, btn simpan, menambah data, btn edit, mengubah data, btn hapus, menghapus data, btn membersihkan, mengosongkan form, table, GPL menu, menampilkan seluruh data menu dari database. Default table model. Konsep gtable tidak menyimpan data secara langsung, data disimpan pada default table model. Contoh default table model, model sama dengan new default table model. Add column, fungsi menambahkan kolom contoh ID nama menu, harga, stok. Add row, fungsi menambahkan baris data. Block table, fungsi menampilkan data database ke gtable. Alur database, layout, list menu makanan, default table model, gtable. Mengapa dipanggil setelah create? Agar tampilan langsung diperbarui. Baiklah, bagian tampilan tombol simpan. Langkah 1, ambil data dari text field. 2, buat objek menu makanan. 3, isi objek menggunakan setter. 4, panggil DAO insert. 5, tampilkan pesan berhasil. 6, refresh di table. 7, bersihkan form. Alur text field menu makanan, DAO insert, database, reload di table. Tombol edit, langkah pilih data pada gtable, data masuk ke text field, user mengubah data, klik edit, layout update, database diperbarui, gtable di refresh. Tombol hapus, pilih langkah 1, pilih data, 2, ambil ID underscore menu, 3, layout delete, 4, data dihapus, 5, refresh gtable. Lalu klik gtable, fungsi mengambil data dari gtable ke text field, tujuan mempermudah proses edit dan hapus. Alur, klik baris gtable, ambil nilai kolom, masukkan ke text field, user edit atau hapus. Terakhir, tombol bersihkan, fungsi mengosongkan seluruh input. Perintahnya txt nama menu .set text, txt harga .set text, txt stock .set text, select di ID sama dengan 0 titik koma. Tujuan menyiapkan form untuk input baru. Kesimpulan create menu, fitur yang berhasil dibuat, tambah menu, edit menu, hapus menu, tampil data, klik table, gtable, refresh otomatis, bersihkan form. Create menu menjadi pusat pengelolaan data makanan yang akan digunakan pada proses transaksi. Selanjutnya kita akan menjelaskan model transaksi. Yang pertama sini ada transaksi. Tujuannya mempresentasikan data transaksi utama. Setiap transaksi yang dilakukan, kasir akan disimpan sebagai objek transaksi.
Di atribut codingan ini ada private string ID transaksi. Dia berfungsi menyimpan kode transaksi. Sini dia menggunakan string karena mengandung huruf dan angka. Selanjutnya ada private double total, berfungsi menyimpan total pembayaran kayak 50.000, 75.000 dan cepet. Selanjutnya ada private INT ID user. Dia berfungsi menyimpan ID pengguna yang melakukan transaksi. Oke, selanjutnya kita ke detail transaksi. Tujuannya menyimpan rincian item yang dibeli karena satu transaksi dapat berisi banyak menu. Contohnya kayak beli nasi goreng, es teh, ayam geprek. Nah, seperti itu ya. Di dalam atribut kuningan ini ada ID detail, biasanya atau increment, dan ID transaksi menghubungkan ke tabel transaksi. ID menu, ya menu yang dibeli, dan return queue ini jumlah pembelian. Dan sini ada juga harga, sini harga satuannya. Oke, langsung ya kita ke transaksi DAO. Di sini jenisnya interface. Tujuannya mendefinisikan metode penyimpanan transaksi. Oke, di sini ada metode pembolehan simpan transaksi. Itu transaksi list. Sebelum detail transaksi sudah detail list. Fungsinya menyimpan transaksi beserta seluruh detail pembelian. Ada juga transaksi D. Selanjutnya ada transaksi DAO YMPL. Tujuannya menjalankan seluruh proses transaksi ke database. Transaksi POS memiliki beberapa query sekaligus. Yang pertama simpan transaksi, kedua simpan detail transaksi, dan ketiga kurangi stok. Karena banyak query dijalankan bersamaan, maka digunakan transaction database. Ya, di sini ada private koneksi count. Fungsinya menghubungkan DAO dengan MSGL. Dapat dari koneksi get connection. Oke, di sini ada juga account set auto commit. Fungsinya menonaktifkan penyimpanan otomatis. Kenapa? Karena transaksi harus dianggap satu paket. Jika salah satu query gagal, semua dibatalkan. Insert into transaksi, ID transaksi, total, dan ID user. Di sini parameter ID transaksi, total, dan ID user disimpan ke tabel. Selanjutnya insert into detail transaksi. Sini ada ID transaksi, ID menu, QT, harga, dan subtotal. Kita langsung ke menu update stock. Tujuannya mengurangi stok setelah pembelian. Contohnya nasi goreng stok awalnya 20, dibeli 2 jadi 18. Di sini ada commit. Fungsinya menyimpan seluruh perubahan, artinya transaksi tersimpan, detail tersimpan, stok kurang. Dan ada juga call rollback. Berfungsi membatalkan seluruh proses. Contoh header berhasil, detail gagal. Tanpa rollback, database menjadi tidak konsisten. Dengan rollback, semua dibatalkan, database tetap aman. Selanjutnya kita ke prompt transaksi. Oke, langsung aja kita masuk ke prompt transaksi. Nah, langsung aja kita ke combo boxnya ya. Oke, di sini ada ID transaksi. ID transaksi ini manual dari otomatis sudah ada dari sistemnya. Kita pilih menu, pilihannya cuma ada 3 ya. Ayam penyet aja karena aku suka ayam. Kita beli 10. Kita tambah dulu. Nah, totalnya sini ada 200.000. Mahal juga ya. Bayar duitnya 150.000. Kita simpan aja.
Nah, transaksi berhasil simpan, dia langsung masuk ke database ya. Oke, mungkin itu aja. Selanjutnya, materi dibacakan teman saya. Oke teman-teman, dari hasil yang telah kita coding tadi, inilah dia tampilan ketika kita run halaman from login untuk admin. Baik, kita login pakai akun admin dulu. Kita masukkan username-nya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kita login. Login berhasil. Di admin ada kelola menu dan transaksi. Di sini kita ke kelola menu dulu. Di kelola menu, admin bisa menambah menu, bisa mengedit, menghapus menu yang telah dibuat. Baik, kita coba tambah data baru ya. Di sini udah ada 3, nasi goreng spesial, sama ayam penyet. Kita coba nama menu baru, misalnya mie goreng. Harganya 15.000. Stoknya kita buat 10. Kita simpan. Dan datanya berhasil ya guys ya. Kita cek database-nya. Dan tersimpan ya. Di sini ada stok 10 mie goreng. Terus kalau kita ingin menghapus, mengedit dulu lah ya. Kita ingin mengedit ini, tinggal kita tekan, kita edit. Misalnya kita tambah dia jadi stoknya 25. Kita tekan simpan dan oke. Maka di sini akan berubah menjadi 25 dan di database-nya juga kalau kita refresh berubah menjadi 25. Oke. Sekarang kalau dihapus juga bisa. Dan datanya berhasil dihapus. Begitu juga yang ada di dalam database. Dan untuk yang membersihkan ini, misal kalian ingin membersihkan semuanya, tinggal bersihkan saja. Oke, ini untuk bagian kelola menu makanan. Oke teman-teman, itulah sekian dari demo aplikasi yang telah kami buat tadi. Dan mungkin dari aplikasi yang kami buat tadi, ada sekali banyak pertanyaan, misal kenapa sih orang kakak abang menggunakan MVC? Karena MVC itu kami menggunakannya supaya kita bisa memisahkan tampilan, data, dan logika sehingga kode lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Kemudian pasti orang kakak dan abang juga pasti bertanya, kok menggunakan DAO? Ya, karena DAO itu digunakan agar query database tidak ditulis langsung di from sehingga aplikasi tidak modular. Terus ada lagi nih yang pasti bertanya, kok menggunakan prepared statement? Ya, alasannya karena untuk menghindari SQL injection yang dimana penyerang hacker yang ingin masuk dan meningkatkan keamanan query. Terus eh, kok orang abang kakak juga menggunakan SHA-256? Ya, kita tahu SHA-256 ini dia untuk menyamarkan password. Jadi, supaya password kita itu aman, kita bisa menyimpannya menggunakan SHA-256 supaya password asli kita itu tidak nampak. Terus di sini pun kami menggunakan ada juga fungsi commit. Commit ini menyimpan seluruh perubahan transaksi ke database secara permanen. Kemudian kami juga menggunakan fitur rollback yang dimana ini membatalkan seluruh perubahan jika terjadi kesalahan sehingga database tetap konsisten. Terus kemudian kami menggunakan JTable. Seperti yang kita lihat tadi, kami di sini menggunakan JTable karena JTable ini memudahkan menampilkan data dalam bentuk tabel dan dapat terhubung langsung dengan default table model. Terus pada demo transaksi tadi, kok bisa sih stoknya berkurang dengan transaksi yang telah terjadi? Ya karena sistem POS yang dibangun itu menerapkan Java Swing, JDBC, MySQL, MVC, DAO, login, create, transaksi, detail transaksi, date stop.
sehingga mampu membantu proses penjualan makanan secara lebih cepat, akurat, dan terkomputerisasi. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Saya Frankino Bolazekua sebagai pemateri terakhir, pamit undur diri. Untuk teman-teman yang telah menonton, terima kasih. Jangan lupa di-subscribe dan saya pamit undur diri. Kata-kata hari ini, terima kasih untuk kalian yang telah menonton. Oke, bye-bye semuanya. Mama. Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya Joy Rahmawida. Saya Frankino Bolazegua, mewakili teman-teman saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dosen yang telah menonton video ini. Baik, sampai jumpa di semester berikutnya. See you. See you guys.